kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang kiranya dapat menjadi pegangan kita untuk kita dapat menjalani hidup di hari-hari ini. Saya akan mengambil sebuah ayat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Saudara, Tuhan sedang menguji gerejanya. Tuhan sedang menguji anak-anaknya. Dan ini adalah merupakan ujian terhadap iman kita. Bahkan Tuhan telah memberikan peringatan-peringatan dalam firman Tuhan bahwa di waktu yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan ada banyak peristiwa yang akan terjadi di bumi ini. Akan ada bencana, akan ada penyakit sampar yang mematikan seperti yang sedang terjadi di hari-hari ini. Sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu cemas dan takut. Iman anak Tuhan sekarang ini sedang diuji hari-hari ini. Oleh sebab itu kita perlu mempertajam dan memperkuat iman kita di hari-hari ini. Kita akan mempelajari ada 3 ujian yang datang dalam hidup kita, atau 3 ujian iman yang datang dalam hidup kita. Ujian yang datang dalam hidup kita yang pertama adalah dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama. Kita akan lihat di sana Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama. Di sana dikatakan seperti ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Haleluya. Ujian iman yang pertama itu datang dari keinginan daging kita sendiri. Ada banyak orang di hari-hari ini hancur karena hawa nafsunya, karena keinginan dagingnya yang tidak terkontrol lagi. Kalau kita pelajari dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ke-16, kita akan coba melihat ayat ini, saudara. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Haleluya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada banyak kita melihat orang-orang di hari ini hancur karena keinginan dagingnya, hawa nafsunya yang tidak terkontrol lagi. Dan Tuhan memberikan peringatan ini. Haleluya. Jadi ujian iman yang pertama itu datang dari diri kita sendiri, dari keinginan hawa nafsu kita sendiri. Orang berbuat hal-hal yang berbau dosa, yang membuat mereka menderita, yang membuat mereka tidak berdaya, oleh karena keinginan dan hawa nafsu mereka yang tidak terkontrol. Ini adalah merupakan ujian iman yang datang, saudaraku, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi yang kedua, saudaraku, ada ujian yang datang yang kedua. Kita akan coba melihat, saudaraku kasih dalam Tuhan, ujian iman yang kedua adalah datang dari perubahan alam. Ini adalah merupakan poin yang penting yang akan kita bahas di pagi hari ini. Ujian iman yang kedua adalah datang dari perubahan alam. Di antaranya perubahan alam itu adalah bencana. Haleluya. Dulu ada tsunami, ada berbagai hal
dan mengguncangkan alam. Yang kedua, ada penyakit sampar. Ya, alam itu dapat berubah, saudara. Nah, kalau kita melihat, karena sekarang kita sedang dilanda dengan wabah penyakit, saudaraku kekasih, kita akan coba melihat dalam Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal yang ke-91, kita akan coba melihat di sana di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Haleluya. Di bumi ini akan terjadi banyak peristiwa, termasuk salah satunya adalah penyakit yang mematikan, penyakit yang menular. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau kita akan melihat di dalam Wahyu, sedikit kita akan belajar dalam Wahyu pasal yang ke-6, kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Haleluya. Kita melihat bahwa di bumi ini akan terjadi banyak peristiwa, dan kita sedang ada dalam meterai yang keempat, saudaraku kasih dalam Tuhan. Allah sedang membuka meterai yang keempat ini. Orang yang menungganginya dikatakan bernama Maut. Haleluya. Saudara, pedang belum datang, baru penyakit atau penyakit sampar, orang sudah pada ketakutan, orang kebingungan, orang khawatir, orang seperti tidak berdaya. Bahkan ada banyak orang yang begitu merasa takutnya mencekam karena penyakit ini. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui pergerakan maut sedang terjadi di hari-hari ini. Alkitab berkata tadi, saudaraku, 1/4 dari bumi ini akan tergoncang. 1/4 dari bumi ini akan tergoncang. Manusia akan tergoncang. Manusia akan takut. Manusia akan khawatir, saudaraku kasih dalam Tuhan. Haleluya. Karena saudaraku akan ada pedang, akan ada kelaparan, akan ada penyakit sampar dan sebagainya. Saudara, tadi saya katakan, belum pedang orang sudah takutnya bukan main. Pedang kita berbicara tentang satu kali waktu, saudaraku, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan mengalami satu aneh yang besar. Belum kelaparan. Tadi dikatakan ada binatang buas. Binatang buas itu bicara, saudaraku, singa, macam itu termasuk daripada binatang buas. Tetapi saudaraku kasih dalam Tuhan, binatang buas itu berbicara tentang sifat manusia yang menjadi seperti binatang yang sangat buas. Haleluya. Karena kelaparan kita melihat, karena keadaan saudaraku penyakit yang sedang merajalela, virus saudaraku COVID-19 ini membuat nanti satu kali waktu ekonomi akan goncang. Mungkin kita akan masuk dalam satu masa yang saudaraku sulit, saudaraku. Bahkan mungkin bisa terjadi kelaparan. Dan ketika itu terjadi, bahkan di masa yang sulit dalam perekonomian pun, saudaraku, orang akan mempertahankan hidup. Sifat orang akan bisa berubah menjadi buas seperti binatang. Bisa membunuh sesamanya, bisa menyakiti sesamanya. Untuk apa? Demi mempertahankan hidup yang ada dalam dunia ini. Ini dimaksud dengan binatang buas tadi. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, dalam situasi dan keadaan seperti ini, kita harus tetap membangun dan mempertajam iman kita, sehingga apapun yang terjadi,
tetap Yesus adalah segalanya. Dunia sedang digoncang dengan saudaraku, dengan maut, dengan saudaraku kasih dalam Tuhan, dengan penyakit yang mematikan. Tetapi orang-orang yang mempertajam imannya, membangun imannya di dalam Tuhan, apapun terjadi, dunia boleh bergelora, alam boleh saudaraku kasih berubah, tapi saudaraku, cinta kita, kesetiaan kita, iman kita dalam Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita akan lihat dalam Wahyu pasal yang ke-12. Kita akan saudaraku melihat Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, di sana dikatakan demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Di sana dikatakan, haleluya. Ayat ke-11, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Haleluya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita melihat saudaraku kasih dalam Tuhan, bahwa orang yang mengasihi Tuhan tidak mengasihi nyawanya. Maka di sana dikatakan dalam ayat yang ke-12, saudaraku kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-11, saudaraku, mereka akan bersukacita. Mereka akan melihat pemberian Tuhan yang luar biasa. Saudara, virus corona Tuhan izinkan itu menyerang tubuh manusia. Namun iblis menteror kita untuk membuat kita takut, bahkan amat sangat takut dengan keadaan yang ada. Dia mengintimidasi setiap orang sehingga kita tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Oleh peristiwa yang terjadi di hari-hari ini membuat orang begitu takut, mencekam dan luar biasa. Orang tidak berani keluar rumah karena keadaan. Dan inilah merupakan pekerjaan dari iblis. Dia menteror kita, dia menteror saudaraku supaya kita menjadi orang-orang terintimidasi dengan teroran iblis ini, yaitu mengenai penyakit yang ada. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari biarlah kita mau berlindung dalam sabdanya Tuhan. Kita mau berlindung dalam perlindungannya Tuhan. Mari kita pertebal iman kita, kita bangun iman kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tetap kuat dan tetap mengasihi Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang tidak pernah takut, karena saudaraku kasih dalam Tuhan, karena darah Yesus, anak domba Allah itu, telah menebus kita dari segala dosa kita. Mari kita belajar dengan baik, saudaraku. Hari-hari ini kita harus tetap kuat dan menjaga iman kita kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus senantiasa tetap, saudaraku kasih dalam, beriman dan berharap, berserah kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ujian yang ketiga yang akan datang, saudaraku kasih dalam, di dalam Tuhan, dalam iman kita adalah, kita akan lihat dalam Keluaran pasal yang ke-10, saudara. Yang terakhir, ujian iman kita datang yang ketiga dari Keluaran pasal yang ke-10. Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya.
Lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakan untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari tanah itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Haleluya. Ujian iman kita yang ketiga itu datang dari penguasa dunia. Haleluya. Dalam ayat yang ke-26 di sana dikatakan, "Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal." Haleluya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat saudaraku kasih dalam Tuhan, Allah mulai mengempur Mesir dengan berbagai tulah. Dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Firaun tahu kekuatan Israel itu ada dalam ibadahnya mereka kepada Tuhan. Sekali lagi saudaraku, Firaun itu tahu kekuatan orang Israel itu ada dalam ibadahnya mereka. Ibadah yang dahsyat. Ketika ada korban, itu sebabnya Firaun tidak memberikan seekor binatang pun untuk dibawa dalam ayat ke-26 tadi. Jadi saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ibadah yang dahsyat adalah ketika ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat ke-26 tadi, Firaun tidak memberikan seekor pun binatang untuk dibawa. Musa berkata, bagaimana aku akan beribadah kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, kalau tidak ada satu apapun yang dapat kami berikan atau kami persembahkan kepada Tuhan. Saudara, kita tahu, saudaraku, Firaun tahu kekuatan Israel ketika mereka beribadah, mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, maka akan turun kemuliaan Allah, kuasa Tuhan akan menaungi Israel. Itu sebabnya saudaraku kasih, Firaun menghalanginya untuk membawa saudaraku domba untuk persembahan yang akan diberikan kepada Tuhan untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Saudara, Firaun itu berbicara tentang penguasa dunia. Firaun berbicara tentang iblis kuasa gelap. Iblis berusaha dengan segala cara, berusaha untuk setiap kita sebagai umat-umat Tuhan tidak dapat beribadah kepada Tuhan di hari-hari ini. Seperti yang sedang kita alami di hari-hari ini. Beberapa minggu kita tidak bisa beribadah dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasa pada waktu lalu yang kita lakukan setiap minggu, bahkan selalu hari-hari yang lain. Ini adalah merupakan pekerjaan iblis. Haleluya. Iblis tahu kekuatan sebagai anak-anak Tuhan adalah ketika kita beribadah, haleluya, kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita melihat saudaraku kasih dalam Tuhan, kuasa ibadah itu sangat luar biasa. Itu sebabnya iblis dengan segala cara, bagaimana caranya melalui penyakit yang sedang menimpa di negara kita bahkan seluruh dunia, membuat kita saudaraku terhalang dan tidak bisa beribadah secara luasa di gereja kita masing-masing, berimbun dalam persekutuan dengan saudaraku, saudara seiman kita di dalam gereja kita masing-masing. Haleluya. Saudaraku kasih di dalam Tuhan, kekuatan kita ketika kita beribadah mengarahkan mata kita kepada anak domba Allah, maka tidak ada satu kuasa kekuatan apapun dalam dunia yang mampu menghancurkan kita. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku kasih oleh Tuhan, kita melihat saudaraku kita sedang dibatasi dengan adanya penyakit ini, saudaraku kasih dalam Tuhan, untuk kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita mendengar khotbah melalui streaming seperti ini, saudaraku kasih dalam Tuhan.
Tetapi kita bersyukur kita masih bisa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bisa menjadi pegangan dan kekuatan bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Mari kita arahkan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada anak domba Allah yang telah menebus kita dari segala dosa kita. Ketika kita akan mengarahkan hidup kita kepada anak domba Allah yang telah menebus kita dari segala dosa dan kutuk kita, maka tidak ada satu kekuatan apapun, kuasa apapun yang mampu mencelakakan dan menghancurkan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada anak domba Allah. Kita akan melihat satu ayat lagi, saudaraku, dalam Keluaran pasal yang ke-12. Dalam Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30, saudara. Keluaran pasal yang ke-12, 29 dan ayat yang ke-30. Di sana dikatakan, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-29 dan ke-30, ketika Allah melepaskan otoritasnya, Fir'aun menjadi takut. Haleluya. Ada kematian anak-anak sulung. Fir'aun jadi berubah, dan kemudian kemenangan ada pada Musa karena ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Melalui kuasa otoritas Tuhan dinyatakan kepada Fir'aun, sehingga orang anak-anak sulung pada waktu itu, bahkan anak sulung Fir'aun itu mati, saudara. Itu sebabnya saudaraku kasih dalam Tuhan, dalam menghadapi intimidasi iblis, kita tidak bisa beribadah di gereja kita masing-masing, berhimpun bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Mari, tugas harus kita lakukan adalah arahkan pandanganmu kepada anak domba Allah yang telah berkorban bagi kita, yang telah menebus dari segala cara hidup kita yang lama, dosa perbuatan kutuk kita, saudaraku, dan akan melepaskan kita dari semua malapetaka yang akan membinasakan kita, termasuk penyakit yang sedang melanda, mewabah di seluruh dunia dan di negara kita khususnya, di daerah kita bahkan, saudaraku kasih dalam Tuhan. Mari, saya percaya kalau kita arahkan pandangan mata kita kepada anak domba Allah yang telah berkorban bagi kita, maka saya percaya akan ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari pertajam, bahkan perkuat iman kita, saudara, dengan kita mengadakan mezbah pribadi dengan Tuhan. Dalam doa-doa kita di rumah, dalam penyembahan kita di rumah, itu akan memperkuat, mempertajam iman kita untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita percaya otoritas Tuhan akan turun, akan datang untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dilepaskan dari segala jerat maut yang ada, dari penyakit yang ada, dan kita boleh memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ayat yang terakhir dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan seperti ini. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, himbauan daripada Rasul Paulus, mari kita tetap kuat dan semangat. Sekalipun kita ada dalam keadaan yang tidak menentu, yang memprihatinkan, kita sebagai anak Tuhan kita harus percaya, mempertebal, membangun iman kita untuk kita tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak boleh beribadah, tapi jangan takut, Tuhan akan senantiasa melindungi kita. Haleluya. Darah Yesus akan melindungi kita, dan Roh Kudus yang akan menguatkan dan memampukan kita untuk menghadapi segala situasi keadaan dunia yang mencekam ini. Mari saudaraku kasih di dalam Tuhan, kita tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Di rumah kita masing-masing, mungkin kita tidak bisa beribadah di gereja kita, dalam perhimpunan saudaraku, saudara dengan saudara-saudara seiman kita. Mari kita ada di rumah kita masing-masing, kita beribadah kepada Tuhan dengan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dengan kita berdoa, menyembah Tuhan, maka saya percaya kekuatan Roh Kudus ada bersama dengan kita. Penyakit yang mematikan pun tidak akan menimpa kita, karena Tuhan melindungi kita semua. Apapun yang terjadi, tetap pegang Yesus, cintai Dia.
Utamakan Dia, arahkan hidupmu kepada Dia. Itu sumber kekuatan kita untuk kau mampu menghadapi segala situasi yang akan terjadi, yang terjadi dalam dunia ini. Karena kita tahu, saudaraku, dunia sedang ditampi, anak-anak Tuhan sedang ditampi, saudaraku kasih dalam Tuhan. Dan kita anak Tuhan harus senantiasa kuat dan tinggal teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Apapun keadaannya, cintai Dia. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun terjadi, kita percaya ada keselamatan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Puji Tuhan, kiranya firman Allah boleh menjadi pegangan kita di hari-hari ini untuk kita bisa saudaraku menjalani hidup ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita nggak perlu takut, kita tidak cemas karena ada penyertaan Tuhan. Ada kekuatan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita sehingga kita mampu berjalan, kita mampu melangkah dengan hidup ini apapun keadaannya. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap untuk menanggungnya. Puji Tuhan, kiranya firman Allah boleh memberkati kita di hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami sedang masuk dalam meterai yang keempat ya Tuhan. Mari Bapa Surgawi, Engkau tolong kami. Biarlah apapun yang Kau firmankan, apapun yang Kau izinkan terjadi dalam dunia ini, kami percaya Bapa, kami akan tetap membangun, mempertajam iman kami di dalam Tuhan. Kami akan tetap kuat di dalam Engkau. Kami akan tetap berharap kepada-Mu Tuhan. Kami akan tetap mencintai Tuhan. Kami akan setia sampai mati. Apapun terjadi, kami percaya Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan anak domba Allah itu akan melindungi kami dari segala apapun yang ingin mencelakakan, bahkan membinasakan kami. Kami percaya dimanapun kami berada sebagai umat-umat-Mu yang percaya dan memegang iman kami kepada Tuhan. Dunia boleh goncang Tuhan, tetapi kami percaya anak-anak Tuhan akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kami akan tetap tinggal teguh dalam kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada kemenangan, ada keselamatan yang Tuhan beri kepada kami semua. Sekali lagi Bapa Surgawi, Tuhan Yesus kuatkan kami, mampukan kami. Roh Kudus menyertai kami. Tuhan bersama dengan kami, maka kemenangan demi kemenangan akan kami alami. Di balik semua ini kami akan melihat mujizat kuasa pertolongan berkat kasih Allah akan melimpah dalam hidup kami semua. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang kami layani dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau lindungi mereka semua dari segala Tuhan Yesus, bala yang terjadi Tuhan Yesus, penyakit-penyakit sedang ada Tuhan yang mematikan. Tuhan, Engkau jauhkan semuanya Bapa. Lindungi mereka dengan kuat kuasa darah Tuhan. Bahkan Tuhan, mereka senantiasa ada di dalam anugerah dan hadirat-Mu. Mereka senantiasa memiliki penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati seluruh Tuhan, umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau lindungi di rumah mereka masing-masing. Mereka tetap adalah perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang menyampaikan firman-Mu, yang melayani Engkau senantiasa lindungi baik dalam rumah tangga mereka, dalam pelayan mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Berkati mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan senantiasa. Mereka boleh menjadi Tuhan pahlawan-pahlawan iman yang dapat membawa jiwa untuk hormat kemuliaan bagi memberi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Anak-anak Tuhan memperkuat iman mereka dalam kebenaran firman-Mu. Bahkan Engkau tolong Bapa, selamatkan bangsa dan negara kami dari segala keterpurukan yang ada. Engkau bela Tuhan, Engkau jauhkan, bahkan Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu. Beri kemenangan Tuhan untuk segala peristiwa yang terjadi. Negara dan bangsa kami boleh negara yang diselamatkan dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau dengar doa kami, Engkau telah memberkati kami semua yang ada. Kami mengucap syukur, kami terima kepada firman-Mu dengan iman kami kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.